Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah online tanpa kekurangan suatu apapun. Mari saat ini kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami bisa mengikuti ibadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah online kami ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah takkan berkesudahan selalu baru setiap pagi. Kasih Allah takkan berkesudahan selalu baru setiap pagi. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap mengikuti ibadah online GBI CRC setiap hari Minggu pukul 10 di channel City Restoration Center yang linknya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan atau kontrak gedung, boleh dimasukkan ke dalam rekening berikut.
Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus dan tidak terasa kita boleh melewati hari-hari kita di dalam pergumulan kita dengan COVID-19. Saudaraku, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judul Saat Kehabisan Akal. Nah, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, jamah hati kami. Taruh hati kami hati yang penuh dengan sukacita untuk menerima kebenaran firman Allah ini. Kami berdoa, mari curahkan ya Tuhan kuasa, urapan, pengertian. Kami mengerti akan kebenaran firman-Mu sehingga firman kebenaran memerdekakan kami. Urapi hamba urapan otoritas kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Cakap menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, berkati firman, berkati pelayanan-Mu. Kami semua diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Ya, saudara boleh membuka Alkitab atau di dalam gadget atau dalam HP, saudara boleh membuka Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan 14. Saya akan membacakan buat saudara dan saudara boleh menyimaknya dengan baik-baik. Amin saudara. Saudara siap? Baik. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami berjalan pada orang Mesir. Kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, saudara perhatikan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan itu berkata yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Nah saudara, kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 1-14 ini bercerita tentang apa? Penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir yang melambangkan perbudakan, saudaraku. Ke suatu tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan kepada mereka. Dan kita lihat bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel yang luar biasa. Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari, dan pada malam hari mereka dituntun dengan tiang api. Dahsyat Tuhan kita, amin saudaraku.
Tapi kita lihat sini saudaraku. Tapi dalam perjalanan mereka, ya, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka kembali dan berkemah, ya, di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, saudara bisa membayangkan, sudah berjalan jauh, berkilo-kilometer, ya. Tetapi Tuhan berkata, suruh balik kembali dan berkemah di tepi laut. Saudara bisa membayangkan, perjalanan mereka sudah begitu jauh, tapi Tuhan balik lagi, berkemah di tepi laut. Ya, mungkin bangsa ini akan protes, ya, kepada Tuhan. Mungkin mereka berkata, Tuhan ini kok seperti nggak ada kerjaan ya mungkin. Ya, sampai kita harus balik kembali. Nah, saudaraku, kita lihat ini bahwa orang Israel belum mengerti jalan Tuhan dan rencana yang luar biasa buat mereka. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku bisa membayangkan, sudah berjalan begitu jauh, tapi harus kembali lagi. Mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Ya, oleh sebab itu hal ini yang membuat orang Israel menjadi kehabisan akal, saudaraku. Mereka seperti dipermainkan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan melakukan semuanya itu untuk apa? Menyatakan kemuliaannya sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, Tuhan Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Amin, saudaraku? Iya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel, itu yang sedang dialami seperti saudara dan saya saat ini. Ya. Apa yang kita alami saat ini ketika pemerintah memutuskan untuk memberhentikan PSBB dan memulai masuk kepada new normal atau penormalan baru yang sekarang diganti dengan nama apa? AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, saudara bisa membayangkan, setelah kita sedang mempersiapkan untuk memasuki adaptasi kebiasaan baru, ternyata penyebaran virus corona bukan semakin menurun, tetapi apa? Semakin meningkat, saudaraku. Ketika kita sedang memulai dengan adaptasi kebiasaan baru, kita dikagetkan dengan berita yang sangat mencengangkan, yaitu apa? Dari Secapa, dengan kurang lebih hampir 1.000 orang terpapar positif. Selama beberapa minggu kemudian, kita dikejutkan lagi dengan terdapat 9 klaster baru, ya, di lingkungan rumah ibadah, dengan total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 114 orang. Saudaraku, dan hal ini membuat kita menjadi kehabisan akal dan bertanya, Tuhan, kapankah semua ini akan berakhir? Semua orang bertanya-tanya, kapan semua ini berakhir? Oleh sebab itu, mari saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita, kita mau belajar bersama-sama. Ada 3 hal penting yang kita pelajari ketika kita berada dalam kehabisan akal, saudaraku. Yang pertama adalah kita harus mengerti rencana Tuhan. Ya, kita kembali pada Alkitab,
ayat 1 tadi, ya sampai dengan 4 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik dan berkemah di depan Pihahirot antara Mikno dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat negeri ini, padang gurun mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah saudaraku, terkadang Allah justru menggiring kita untuk kita masuk dalam rencananya. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya bagi negeri ini. Untuk menyatakan kemuliaannya bagi seluruh dunia. Bahwa akulah Tuhan. Aku yang mengendalikan semuanya itu. Dan kita lihat bahwa Tuhan mengendalikan semua yang terjadi saat ini. Amin saudara. Tuhan ingin supaya kemuliaannya dinyatakan atas Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami pemulihan dari COVID-19. Dan sehingga membanyak orang yang bertobat. Kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Buat kita. Untuk kita mengerti rencana Tuhan. Di tengah-tengah kita mengalami kebingungan, keputusasaan. Tuhan menggiring kita untuk kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kita mengalami pemulihan luar biasa. Dan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi kita. Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga kita. Apapun yang kita alami saat ini. Tuhan akan kembalikan kembali. Berlipat kali ganda. Tuhan akan pulihkan kembali. Itulah rencana Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Supaya kita tidak kehabisan akal. Amin saudaraku. Yang kedua yang kita pelajari bahwa Allah ingin menguji kita untuk apa? Melihat ketaatan kita saudaraku. Di tengah-tengah kita mengalami pergumulan. Di tengah-tengah kita mengalami hal-hal yang membingungkan. Ketika kita mengalami keputusasaan. Maka ketaatan menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi Tuhan. Itu apa? Kita percaya kepada firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, suruhlah mereka kembali, balik kembali. Dan berkemah di tepi laut. Mereka taat saudaraku. Karena apa? Tuhan mau melakukan hal yang luar biasa bagi bangsa itu. Jadi ini kita lihat bahwa ketaatan yang kedua. Ketaatan sangat penting bagi kita. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Asalkan kita mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Amin saudaraku. Nah, kita lihat sini bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Ketika kita mengalami keputusasaan, ketika kita mengalami kebingungan, saudaraku, Dia ada untuk kita. Amin, saudara. Saudara, saya teringat satu ketika di sebuah mall ada pasangan suami istri yang mereka pergi berbelanja di mall itu, dan sang istri sedang berbelanja dan sang suami berdiri di depan eskalator dan melihat-lihat. Dan ketika dia sedang melihat-lihat itu, ada seorang anak kecil yang ada di depan si bapak ini, dan anak kecil ini dalam keadaan ketakutan, saudaraku. Ya, dia sedang ketakutan, dan bapak ini merasa ada seseorang yang berlindung atau bersembunyi di belakang si bapak ini, saudaraku. Dan ketika anak kecil ini mau menangis, tiba-tiba bapak ini
keluar dari belakang, ya, dari orang ini. Dan dia mengangkat anaknya dan menggendong anaknya. Ternyata ayah si anak itu sengaja melepaskan anak tadi di tengah keramaian. Hanya untuk apa? Melatih keberanian anak itu. Demikian pun dengan kita. Ketika kita berada dalam kebingungan, ketika kita berada dalam keputusasaan, Allah ada bagi kita. Untuk apa? Mau melatih saya dan saudara. Untuk melatih apa? Keberanian kita. Untuk percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Allah menyertai bangsa Israel. Demikian Tuhan Allah menyertai kita. Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir. Allah bertindak saat kita ada di tengah-tengah keputusasaan. Mari kita buka di dalam ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan apa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saudaraku, ketika kita berada dalam kebingungan, ketika kita berada dalam keputusasaan, ketika kita dihadapkan dengan kehabisan akal, Allah bertindak tepat pada waktunya. Ya, Allah tidak terlalu cepat dan tidak juga pernah terlambat untuk menolong. Ia bertindak dan menggantikan kita dengan mengambil alih semuanya. Amin saudara. Allah kita Allah yang luar biasa. Dan kita lihat Tuhan menolong kita tepat pada waktu. Ketika bangsa Israel dikejar oleh orang Filistin dan mereka diperhadapkan dengan laut, dan Tuhan katakan kepada Musa, angkat tongkat. Ketika Musa mengangkat tongkat, laut terbelah jadi dua, dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah tanah yang kering itu. Dan kita lihat mujizat terjadi. Dan bangsa Israel terluput dari kehabisan akal. Saudaraku, mari di saat kita mengalami keputusasaan, saat kita mengalami kehabisan akal, nah, mari kita mau belajar 3 hal ini. Yang pertama, kita harus mengerti rencana Tuhan. Bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera buat kita. Yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Amin saudaraku. Yang kedua, bahwa bagaimana kita luput dari keadaan kehabisan akal. Yang kedua, Allah ingin menguji kita untuk melihat ketaatan kita. Di tengah-tengah kebingungan, apakah kita taat melakukan perintah firman-Nya atau kita mencari hal yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita terluput dari keadaan kehabisan akal. Yang ketiga, Allah bertindak saat kita di tengah-tengah keputusasaan. Allah bertindak tepat pada waktunya. Dan kita percaya bahwa tidak lama lagi pandemi COVID ini akan selesai. Karena apa? Semuanya ini, situasi dan kondisi yang kita alami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan semua itu. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia Allah yang setia, Dia penolong dalam kesesakan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Karena Dia Allah yang setia. Amin saudaraku. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman ini di dalam ketaatan kita. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan
hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan roti atau anggur atau kue kering atau apapun. Yang penting adalah makna dari perjamuan kudus ini. Ya. Dan sementara kita mempersiapkan perjamuan kudus ini, kita akan menaikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sungguh besar kasih-Mu padaku, lebih dari segalanya. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Sungguh besar Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah atas kami, atas hidup kami. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan mempersiapkan roti dan cawan pengucapan syukur kita yang sudah kita terima. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengar apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah kita mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Tuhan Yesus Kristus telah terpecah-pecahkan atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan menjadi peringatan akan daku. Saudara, kamu percaya bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dan tubuh kekasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Tubuh menyatu dengan tubuh kami. Mari kita angkat cawan pengampunan suruh tangan kanan kita. Dan dengar apa kata firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan pengucapan syukur sudah makan lalu berkata, cawan pengucapan syukur ini adalah perjanjian baru yang telah dimatarakan oleh darahku. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Perbuatannya setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, kamu percaya bahwa cawan pengucapan syukur yang asing kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah kekasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan mengucap syukur, saudara. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa berikan penghiburan. Yang ada dengan persoalan hidup apa, Tuhan jamah mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka satu persatu dalam nama Tuhan. Kamu berdoa Tuhan, lawat setiap jemaat Tuhan yang di rumah mereka masing-masing saat pagi hari ini. Ketika mereka mengikuti ibadah online pada pagi hari. Tuhan jamah satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan melimpah-limpah atas setiap keluarga demi keluarga. Rumah tangga, bahkan anak dalam perkuliahan mereka, studi mereka. Mereka diberkati luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman pula sudah sampaikan pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang kami akan lakukan. Bagaimana supaya kami terluput dari keadaan kehabisan akal. Yang pertama, kami harus mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Yang kedua, bahwa Allah ingin menguji kami untuk melihat sampai di mana ketaatan kami dalam melakukan firman. Dan yang ketiga, Allah bertindak saat kami di tengah-tengah keputusasaan. Bapak, terima kasih, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan semua itu. Itu kami melakukannya, maka mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, jalan keluar ada bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat kami mohon berkat atas kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu. Arahkan hati kepada Bapa yang di sorga. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai terhadap Allah Bapa,
kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Tuhan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari tiap-tiap hari, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang di awan dan mengangkat dalam kemuliaannya. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan, diangkat ke surga, menyentuh di angkasa, dan dibawa ke surga untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama, kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian ibadah online pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.